Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna taubata qabdal maut wa syahadata indal maut wa jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari dan juga malam yang penuh kemuliaan, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu yang memintanya ataupun yang tidak meminta. Allah kasihkan kepada kita nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Mobil khusus nikmat yang luar biasa, yang besar banget, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiyah. Maka dengan itu semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat tersebut terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami semua yang hadir tempat ini, dan juga siapapun yang mendengarkan suara ini, alhamdulillah, semoga kita semua diberikan selalu umur panjang dan ketaatan semua hajat-hajatnya, dikabulkan semua doanya, memudahkan semua urusannya. Amin. Yang belum nikah dari para remaja-remaja semoga cepat nikah. Jodoh yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga makin hari, semoga kedepannya selalu kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah, selalu istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu semuanya, pada malam ini, yaitu hari malam Ahad, Sabtu malam Ahad, majlis rutinan Al-Anwar, majlis rutinan yang selalu insya Allah sampai hari kiamat akan selalu ada. Amin. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan hadirnya kita dan juga ikut sertanya kita di tempat-tempat ini, semoga itu adalah amal jariah kita, nanti kita akan merasakannya nanti di padang mahsyar, di alam kubur, barzakh, pada mahsyar, kelak Allah memberikan nanti di sana, Allah ridho kepada kita dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, di hari-hari ataupun di akhir-akhir hari akhir ini perlu yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari akhir, pada hari-hari akhir seperti ini, ya, itu perlu yang namanya kesabaran yang sangat sabar, yang luar biasa, yang harus kita hadirkan, yang harus kita bawa kemana-mana. Karena kalau seandainya di luar sana ataupun kita berada dimanapun kita berada, maka itu butuh yang namanya sabar. Pasti sangat dibutuhkan, pasti sangat dibutuhkan oleh kita semua. Ketika menjalankan ibadah, ketika meninggalkan kemaksiatan, ketika melakukan apapun, pasti itu membutuhkan, yaitu namanya sabar. Itu harus selalu dibawa. Dan zaman akhir ini luar biasa. Mungkin ya kalau seandainya orang itu
tidak memiliki kesabaran, pasti naudzubillah min dalik, imannya bisa jadi nanti mudah dibeli dengan harta, dengan uang dan yang lainnya. Makanya untuk zaman-zaman akhir ini kesabaran itu ya, yang namanya sifat sabar harus benar-benar dimiliki, harus benar-benar ditingkatkan. Karena banyak di antara kita mungkin karena uang berapa ratus ataupun mungkin berapa puluh atau mungkin berapa juta, akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh syariat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya perlu sekali untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh yang namanya sabar gitu. Makanya Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan, beliau menjelaskan dalam kitabnya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin termasuk kitab yang luar biasa, kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, yang sangat istimewa, yang sangat bermanfaat, dikenang dan juga terkenal di kalangan kita semua, khususnya di kalangan santri, yaitu kitab Minhajul Abidin. Di situ dijelaskan bahwa sabar itu dibagi menjadi 4, atau sabar itu ada 4 yang harus benar-benar tekunin. Yang pertama adalah sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar untuk sesuatu dari dunia, ataupun sabar untuk mengambil sesuatu dari dunia, itu pun memiliki ataupun diharuskan dengan yang namanya kesabaran. Yang keempat yaitu sabar dari musibah. Nah, ini 4 ini hal yang sangat penting. Jadi yang pertama, sabar dari kita menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dari kita meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dari musibah. Ya, barangkali Allah mengasih musibah kepada kita, maka kita harus sabar. Yang keempat, yaitu sabar dalam menghadapi dunia, mengambil harta ataupun yang lainnya, seperti itu. Yang pertama yaitu satu-satu kita rinci, yaitu sabar untuk menjalankan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita yaitu sholat 5 waktu. Mungkin kalau sejarah atau disyariatkannya sholat 5 waktu, kita sudah pada tahu semuanya. Di perjalanan Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya mungkin itu sudah sering dibahas. Bahkan kami pun ya sempat membahasnya, yaitu di bulan Rajab, ya. Itu dari mulai Allah Subhanahu wa taala memberikan itu hadiah sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Maka setelah tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sampai mewajibkan kepada umatnya, kepada hambanya, dan kepada umat Nabi Muhammad SAW, ya, itu sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam, seperti itu. Nah, namanya sholat yang tadi 5 waktu yang harus benar-benar dijalankan, yang benar-benar harus dilakukan, itu butuh yang namanya sabar. Apalagi sholat subuh, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Memang luar biasa. Kadang. Jadi gini, kalau memang masalah ibadah, khususnya sekarang sholat ya yang kita bahas, sholat itu mungkin dilakukannya sangat ringan, sangat enteng, tapi itu pula bagi orang yang benar-benar diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar bagi orang pilihan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ringan. Namun apa? Kadang dengan kekuatan yang kita miliki, kalau karena bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ya banyak di antara kita yang meninggalkan sholat. Seperti itu. Nah, contoh ya, contohnya gini.
Ada mungkin seseorang itu dari mulai ba'dal isya atau mungkin dari mulai pagi dia belum tidur, nggak istirahat sampai sore, lanjut sampai malam, sampai jam 1 seperti itu. Kuat. Tapi ketika subuh bablas. Ketika subuh tidak sholat. Akhirnya dikodoin jam 8. Akhirnya ngirain sih ya, sangkanya orang kalau kita atau ada orang lagi sholat duha, alhamdulillah. Ternyata pakai kunut. Ditanya doa apa itu? Doa kunut nazilah aja. Ya, seperti itu. Jadi ibaratnya sholat itu butuh kesabaran. Sholat ibadah, ya kewajiban. Maka itu yang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala butuh yang namanya sabar untuk menjalankannya. Seperti itu. Nah, tentunya ketika kita ini benar-benar bisa menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya, maka juga ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuatu jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Itu ya yang haram. Kalau yang wajib jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Maka yang haram jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Ya, seperti itu. Nah, di sini kata para ulama bahwa meninggalkan yang haram itu lebih besar pahalanya ketimbang menjalankan yang wajib. Jadi ketaatan meninggalkan kemaksiatan ya lebih besar dari ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti itu. Sabar dalam ini pahala sabarnya, ya. Pahala sabarnya jadi gini. Kalau ketaatan itu ya tentunya kita pasti pahalanya dapat. Tapi untuk meninggalkan sesuatu yang haram, pahalanya lebih besar lagi. Kenapa seperti itu? Karena yang haram itu luar biasa. Jadi hawa nafsunya untuk menggoda kita melakukan kemaksiatan itu luar biasa. Pendorongnya sangat besar. Makanya jika kita bisa meninggalkan sesuatu yang haram, ya dengan sabar untuk meninggalkan hal tersebut, pahalanya lebih besar dari sabar untuk menjalankan ibadah seperti itu ya, ketaatan seperti itu. Ada orang mungkin ketika jalan ya, mungkin dari sini lewat sawah menuju mana gitu, sawah pokoknya jauh. Anggap aja kalau dari Cirebon ini menuju ke Kuningan, jalannya ke sawah-sawah seperti itu. Di situ ada timun ya, barangkali seperti itu. Itu sudah ngerasa pengen tuh, jadi kayak lapar atau apalah seperti itu. Yang penting tidak darurat banget. Ya, kalau jalan terus, alhamdulillah masih hidup gitu, nggak darurat. Nah itu untuk pengen makan menahan sesuatu tersebut itu ya kadang sulit seperti itu. Makanya kalau kita bisa menahannya sehingga bisa meninggalkan keharaman tersebut, pahalanya luar biasa, sangat besar. Seperti itu. Di zaman-zaman sekarang apalagi, ini kita ngomong Bu, ngantuk Bu, tuh alhamdulillah. Jare siap sampai jam 11 Bu, jam 12 siap Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini zaman sekarang Bu, ya di sana Bu jauh, mungkin di daerah-daerah mana kah Bu ya, jauh-jauh kah Bu? Iku untuk ngomongin uang gunjing iku gampang. Para uang lanang kah kalau gunjing gampang. Nah, untuk meninggalkan itu, mengekang, udah wis, jangan dilakukan. Iku butuh yang namanya sabar. Seperti itu. Ya, semoga kita semuanya bisa benar-benar sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi penting banget.
Jadi tadi sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Pokoknya banyak contoh-contohnya, banyak sekali. Seandainya mungkin kalau kita sekarang apalagi ini lagi rame-ramenya penghitungan suara. Kalau sebelum berapa hari yang lalu itu mungkin pemilihan. Nyoblos yang mana? Presiden nomor 1, 2, 3, terserah. Yang penting akur. Jangan ribut. Mau milih 01, 02, atau 03. Yang penting masih akur, tetap damai. Seperti itu. Ya. Banyak sekali kalau seandainya mungkin yang kakaknya milih yang nomor 1, adiknya milih nomor 2, ibunya nomor 3, ayahnya nomor 4, golput. Ya, yang penting aja tukaran. Seperti itu. Ya. Nah, ini ketika kita duduk bersama bareng-bareng nongkrong, ngobrol. Nah, di situ ketika ya sekarang penghitungan suara. Nah, kalau penghitungan suara Buya, kita bener-bener condongnya ke bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu kayaknya beli apa jare Ibu ya? Apa jare. Jadi enggak ngerumpi masalah hitungan suara, ngerumpinya masalah bawang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada baik Bu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita udah jangan menjelekkan siapapun. Jangan menggunjing siapapun. Seandainya pengen ngomong fakta, nggak usah disebutkan yang mana. Seperti itu. Ya, takutnya nanti gunjing ya, seperti itu. Maka sabar untuk meninggalkan hal-hal yang haram ataupun hal-hal yang takut kalau seandainya kita ngomong malah dosa, maka itu pahala. Para suami ketika benar-benar sabar untuk tidak marah kepada istrinya, walaupun istrinya luar biasa mungkin ngomel baik, alhamdulillah bisa sabar. Harus sabar untuk tidak marah lagi, sabar untuk tidak membalas lagi. Para istri sabar, diem, nggak ngomel, ya. Walaupun mungkin suaminya ini kadang kalau begadang sampai jam siji, ya, atau pas ya sampai jam siji paginya beli kerja lengkap. Alhamdulillah Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sabar, istrinya sabar untuk tidak ngomel-ngomel. Ya, mungkin kalau memang istri-istri luar biasa, pahalanya banyak Bu ya. Alhamdulillah, ngopen anaknya, ya, jadi memperhatikan anaknya, memandikan anaknya, ngasih makan, nyuapin, apa semuanya luar biasa. Nah, sabar dengan itu semua, pahalanya luar biasa, gede banget Bu ya, pahalanya besar sekali. Alhamdulillah. Yang ketiga, sabar dari mengeluh akan musibah yang Allah berikan kepada kita. Itu juga pahalanya gede, banyak, pahalanya besar. Seandainya contoh ya, ada orang mungkin ketika jalan kemana mau ke pasar, ya tiba-tiba jatuh di tengah-tengah jalan. Masa alhamdulillah sih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu. Jadi yang pertama yang harus benar-benar kalau ada musibah nih datang, ya anggap aja ya Allah aja. Ya Allah kita pengen rezeki kang nomplok. Ya barangkali dia lagi doa. Ternyata anak kapal nurun enang barang kan berharga kena kepala jeplok bangun lu. Ya, akhir berdarah lu. Ini contoh ya. Akhirnya ya, mungkin HP. Ya, HP tepos kena kepala ya. Akhirnya kan sakit, lara. Apa yang pertama harus ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Terus tambahin doanya. Ya Allah, jadikan musibah ini pahala untuk saya dan gantikan barang apa kalau memang ada yang hilang ya, gantikan itu yang lebih baik lagi. Atau lagi nonton ceramah, banyak kadang ibu ya, di mana-mana kadang orang hadir untuk ceramah itu niatnya beda-beda. Anak yang niatnya bener-bener pengen lihat, iku kiai viral. Oh ya Habibie viral. Ya, seperti itu. Akhirnya datang ke situ, alhamdulillah nyawang melihat kiainya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Anak maning hadir iku pengennya ya Allah jadi karena hadir akeh kang teka ini remaja barangkali ya, wong lanang-lanang hadir pengennya cari golet perempuan cari jodoh. Ya, seperti itu. Anak maning kang hadir nih majelis ya, kadang ini karena duduk ningke naudzubillah min dalik ya, di sini nggak ada semuanya. Alhamdulillah, insyaallah nggak ada. Nah, hadir untuk apa? Mencuri seperti itu. Lagi hadir majelis tiba-tiba HP hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dengan mengucapkan seperti itu dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa barang-barang kita semua yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun itu barang ya bisa hilang, bisa memang ya kalau bukan memang rezeki kita, naudzubillah min dzalik, barang itu pasti akan lepas dari tangan kita. Atau yang lebih gede maning, semoga panjang umur KB amin. Panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat amin. Ya. Kadang mungkin ya ada yang ayahnya meninggal seperti itu, maka dari situ langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ayah kita pun itu adalah hambanya Allah, milik Allah ya, namanya umur nggak tahu, pasti kapan-kapan satu saat nanti akan diambil seperti itu. Makanya kita langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta kepada Allah agar diberikan kesabaran seperti itu. Makanya kalau orang bisa seperti itu luar biasa, pahalanya luar biasa, akan Allah angkat derajatnya seperti itu. Dan ketika sama lagi, ketika contoh banyak contohnya itu terserah contohnya seperti apa. Ketika mungkin kita lagi duduk lagi enak-enaknya, ada yang gaplok ceplak ya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup ning ati bae. Innalillahinya jangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melotot ning ngon kaplok pan tepak kan ya. Seperti itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sabru inda sadamatil ula atau kama qala fil hadis, sabar itu ketika yang di awal-awal. Yang paling penting ya, tempatnya yang luar biasa pahala akhiku ketika anak nempeleng teplak us meneng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, baru senyum. Ya senyumin aja dibalas. Ya seperti itu. Kalau duit salah minta maaf. Kalau nggak punya salah, ya senyumin saja seperti itu. Nah, maka itu adalah akhlak yang luar biasa. Sabaran ini merupakan hal yang sangat penting, apalagi tadi untuk sabar dalam menangani ataupun sabar dari musibah-musibah itu pahalanya sangat luar biasa. Maka yang terakhir tadi sabar dari dunia. Ya, zaman sekarang naudzubillah min dalik, banyak orang-orang sana mungkin di luar sana karena satu kardus Indomie atau karena 100.000 uang atau 1 juta uang, naudzubillah min dalik, karena imannya tipis, kesabarannya tidak ada, akhirnya dia karena satu kardus Indomie rela imannya dijual keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dan semoga kita dikuatkan iman kita, dijauhkan dari maksiat-maksiat kafir. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Banyak kadang memang kesempatan orang-orang mereka ya
Jadi orang-orang kafir itu salah satu tipu daya yang tadi. Ketika ada orang-orang lemah imannya ataupun miskin ya seperti itu, kesabarannya kurang, dikasih satu kardus Indomie atau 100.000, akhirnya imannya dilepas pindah agama. Naudzubillah min dzalik. Sabar dalam apapun, ketika mungkin ada satu orang kerja 1 hari 1 malam full atau istirahatnya cuma sebentar saja, ya sabar, dapatnya mungkin hanya 50.000 atau 100.000, yaitu sabar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sabar insya Allah dengan bersyukur dan ingat kepada Allah yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia terus bersyukur atas nikmatnya Allah, pasti Allah akan tambahkan dan Allah akan kasih keberkahan dalam hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya seperti itu. Jadi intinya keseluruhan tadi yang 4 tadi butuh yang namanya sabar. Ya tadi yang pertama, ulang lagi. Yang pertama sabar dari menjalankan ketaatan. Yang kedua sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga sabar dari musibah yang menimpa kita. Yang keempat sabar dari dunia ya, mencari duit, mencari rezeki, masa perkara-perkara seperti itu kita harus sabar ya. Itu saja yang bisa Al-Fakir saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita selalu istiqomah. Mangga kita buka pertanyaan ya. Jadi jika mungkin ada masalah-masalah yang belum paham, masalah fikih, masalah akhlak, masalah yang lain-lain, akidah, mangga ditanyakan, jangan isin, jangan malu, jangan sungkan, mangga ya. Jadi ini anak-anak muda luar biasa, semoga panjang umur, sehat selalu ya, dapatkan segera jodoh yang soleha, amin. Amin kenceng ya, seperti itu. Mangga sok dari bapak-bapak, mangga ibu-ibunya juga diharapkan. Ibu-ibu mana sok, dari ibu-ibunya mana? Biasa anak takon sarang langka gak? Gak ada. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, maaf. Temanya sabar. Iya, temanya sabar, mangga. Yang sebenarnya kan kalau orang awam itu ya kita itu, tapi sabar ada batasnya. Tapi saya pernah dengar ulama bilang kalau sabar itu gak ada batasnya, karena Allah menciptakan musik atau itu segala itu tidak melebihi dari apa yang kita ikutin. Jadi caranya biar kayak ulama bilang sampai nggak ada batasnya itu harus gimana? Masya Allah, ini pertanyaannya Ibu ya, disimak nih. Jadi banyak sekali di mana-mana, dan mungkin kebanyakan dari kita itu menyangka kalau sabar itu ada batasnya. Tanya tuh, batasnya berapa menit? Ya, berapa menit? Tergantung uangnya aja. Sabar kok ada batasnya. Mau kita sabar, sekarang disabar, tempeleng cepat. Ya. Jadi gini, tadi hadis Nabi Muhammad SAW yang saya bawakan tadi, bahwa sabar, kata Nabi Muhammad, sabar itu ya ini yang inti ataupun yang paling penting banget ya, yang harus ibaratnya kalau seandainya memang ya para ulama-ulama, para orang-orang soleh, para orang yang tingkat teus, tingkat luar biasa sih ya, ibaratnya itu bukan tingkatan-tingkatan kita.
tingkatan kita sih ibaratnya paling penting yang diajarkan Nabi tadi, katanya ketika kita contoh, ya ini contoh, seandainya ada orang sedang berjalan, ketika pas jalan kemana, ke acara atau kemanapun, tiba-tiba HP-nya hilang, ya kan, HP-nya hilang, gitu. Nah, ketika HP-nya hilang itu reaksinya dia seperti apa, gitu, ekspresinya, ya, bahasa Jawanya apa? Hah? Ya pokoknya apa ekspresinya dia tuh seperti apa gitu, atau bahasanya apa ya, pokoknya dilihat dari gerak-geriknya dia seperti apa. Pasti yang kalau emang yang diminta yang paling tidak itu tadi, ketika pas tek anak musibah pertama kali baru-baru ya, dia langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau tadi tuh mungkin ada saudara yang meninggal, mohon maaf, barangkali seandainya ada orang ya, ayahnya meninggal, langsung yang ada di pikirannya, di benaknya, langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu langsung akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nantinya setelah itu pokoknya kita ingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah musibah, itu dari Allah, yang Allah punya Allah, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru nantinya ketika ya ada nangisnya, ada sedihnya, yang penting nggak mukul-mukul kepala, nggak mukul-mukul badan, nggak mencabik-cabik baju atau apa yang lain, ya, maka itu masih dimaklumi, karena kita punya hati nurani, punya yang namanya tadi emosi, ya, sifat sedih dan lain sebagainya, maka wajar selagi itu enggak tadi enggak mukul-mukul, enggak berlebihan, ya, itu tetap masih dikatakan sabar, seperti itu, musibah. Tapi kalau tadi ibaratnya ketika ada yang mencaci yang lain sebagainya, justru yang dianjurkan enggak ada batasnya sampai kapanpun, enggak ada. Jadi ketika seandainya mungkin ya tadi dicaci, diolok-olok, bahkan mungkin pakai fisik, mungkin ya ditepak seperti itu, ya, maka kita lebih baik tadi kita sabar dan juga menghindar, biar takutnya kalau memang kita terus-terusan di kono di situ, takutnya malah tadi kitanya nggak bisa menahan sabar, ya. Jadi pada dasarnya sabar kita makin, memang kalau tingkatnya uang nih, kalau yang benar mungkin bahasanya tingkatnya seseorang sabar itu berbeda-beda, ya. Makanya makin banyak, makin lama sabarnya, pahalanya makin besar, seperti itu, ya. Pada dasarnya intinya setiap orang kesabarannya beda-beda, tapi untuk anjuran intinya makin lama sabar, makin pahalanya makin besar. Makanya semoga kita termasuk orang-orang yang sabar agar terus mendapat rahmatnya Allah, perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja bisa Al-Fakir sampaikan. Mangga yang lain barangkali ada lagi yang tanya, silahkan. Dari ibu mangga, dari bapak juga mangga. Sok tambahan. Ya. Belum. Iya. Mungkin ya itu aja, karena juga sudah malam. Insya Allah semoga KB panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahzilna wa abina wa la tumridna wa akibna wa la tuhina wa afirna wa la tuj'alna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, yang hadir di tempat ini, kami semua ingin mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Kami yang hadir di tempat ini ya Allah, menginginkan pengampunan-Mu ya Allah, menginginkan pengampunan-Mu ya Allah, sebagaimana Kau telah mudahkan kami ya Allah untuk hadir di tempat ini ya Allah, maka mudahkan kami ya Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah.
Sebagaimana Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Allah, tempat yang mulia ini ya Allah, maka kumpulkanlah kami kelak di akhirat nanti bersama kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang Kau ridhoi ya Allah, bersama kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yang di sini mengharapkan ridho-Mu ya Allah, mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kekuatan ya Allah, agar kami mudah untuk menjalankan ketaatan. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya Allah, di antara kita ya Allah di sini ya Allah mungkin masih ada yang durhaka kepada orang tuanya, masih ada yang durhaka kepada ibunya, kepada ayahnya. Maka malam ini pula ya Allah, jadikan kami orang-orang anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk meninggalkan kemaksiatan ya Allah. Mungkin di antara kami, bahkan mungkin di luar sana ya Allah, mereka ya Allah masih ada yang sering meninggalkan sholat. Ya Allah, kami tidak menginginkan itu semua ya Allah. Kami tidak menginginkan ya Allah. Kami sangat ya Allah sangat meminta kepadamu ya Allah, jadikan kami orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Berikan kepada mereka ya Allah, bukakan kepada mereka pintu taubat agar mereka selalu menjalankan ketaatan ya Allah, menjalankan ibadah sholat. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang selalu gemar untuk melakukan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sangat besar, kecintaan yang hakiki, mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kepada kita ya Allah kecintaan yang tulus, cinta karenamu ya Allah, cinta kepada orang tua kita, cinta kepada paman kita, kepada anak kita, kepada istri kita ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mangga doa Maulid ya subur dibaca. Enggak. Mana kitabnya Dik? Ada. Amin ya Rabbal
الواقعون في الأقوال والأعمال والسلوكيات فليأتي على كل من الحديثنا وتوفينا مكتبه وجوده وتحدثنا عن حسن السهاوة والأكرام القلبية وتحقق لنا من عمل الأعمال وما قبلنا وتكفينا كل مثل همة وبلية وتجعلنا ممن حواه حواه وشهدنا لنا من حسن اليقين حقوق لا نتجانيا وتمنحنا قدرا من جنة وتشكر لكل منا حوله عز وحصر وحيه وتسهل لنا بسبب الأعمال ما عز وجل وتعنت هذا من فضل من ناحية ساوية ورحمة ومغفرة وتجيبنا عما سوى تهدينا اللهم إنك جعلت لكل سائل ولكل جواد ما عمله فيك رجاء وحسنا وقد سألناك راضين مواهبك نرجوك وحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن روحنا العصر والحياة وعلم أسرار من جعل هذا حالا في هذا الليلة أسرع اللهم اجعل هذه البلدات وسائر بلاد الإسلام آمنة رحية واسقنا وسائح من سوى وسوى الخير الشبشب والربع واغفر لنا سيئات الذنوب محمد مالكية سيدنا جعفر إلى برزان نسلك استعصينا ومتنا تحفظ الحوز بقربك والرزاع والحمية واجعل مع المحاربين محوله وسكنه واستر له عيبه وعزه وحشره وحيه وقطبها وقرئها ومن أساء إليها سمعه وأسبه اللهم صل وسلم على أول قابل للتزال من الحقيقات الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ما صنفت العادة مما وهو فيه الذري بأفراد الزوهرية وتحلت صدور محافل المنيفات بحقود الخلة وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد حتم الحمد أيها المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله رب اغفر لي